Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Kyai Semar Badranaya Mandat Bumi. Salah satu tokoh wayang yang paling banyak digemari dalam masyarakat Jawa adalah Semar. Dalam mitologi Jawa, Semar adalah seorang pemimpin yang sering dipuja karena keberhasilannya dalam memajukan bangsa. Tokoh ini banyak dijadikan sebagai simbol seorang pemimpin yang ideal, yang memiliki sifat rendah hati, suka menolong sesama, tidak serakah, melakukan topo, mengurangi makan dan tidur, dan laku lainnya. Hal ini menarik karena sifat-sifat manusia dalam mitologi Jawa seringkali disimbolkan dengan sifat dan watak dari tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan. Bahwa apa yang terjadi di dunia pewayangan akan terjadi pula di dunia nyata ini. Seolah apa yang dilakonkan dalam cerita wayang menggambarkan keadaan yang nyata, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dalam kenyataan hidup, Semar merupakan lambang yang memberi petunjuk mengenai hidup, kehidupan, dan masalahnya. Petunjuk-petunjuk Semar sangat sederhana, karena dia seorang pembantu atau abdi. Tetapi karena tokoh Semar ini baik hati dan penasehat para Pandawa yang bijaksana, para hadirin yang menonton wayang wajib memperhatikan nasihat dan ajaran serta petunjuknya, yang selama ini dianggap sebagai contoh dan teladan orang Jawa. Oleh karena itu, menurut Niels Mulder, ajaran-ajaran Jawa penuh dengan simbolisme dan ilmu rahasia, atau ngelmu yang memacu angan-angan dan renungan mitologi wayang Purwo yang diilhami oleh cerita Mahabharata. Kehidupan dunia nampak hanya merupakan pencerminan semata, suatu bayangan dari kebenaran dan kejadian-kejadian yang lebih tinggi. Dalam pembahasan akan dipaparkan lebih lanjut mengenai tokoh Semar dalam mitologi Jawa, dilihat dari konsep kepemimpinan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semar dalam bahasa Jawa atau filosofi Jawa disebut Badranaya. Bebadra adalah membangun sarana dari dasar, dan naya atau nayaka adalah utusan mengerosul, yang artinya mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Javanologi, Semar adalah haseming samar-samar, fenomena harafiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya adalah sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah Jawa. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengetahuan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Semar itu lambang gelap gulita, lambang misteri, ketidaktahuan mutlak, yang dalam beberapa ajaran mistik sering disebut-sebut sebagai ketidaktahuan kita mengenai Tuhan. Konon kaki Semar adalah kakek moyang yang pertama dan digambarkan sebagai perwujudan dari orang Jawa yang pertama. Karena mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa,
maka kaki Semar memiliki kemungkinan untuk terus hadir dengan keberadaan pada setiap saat, kepada siapa saja dan kapan saja menurut apa yang dikehendaki. Semar Badronoyo adalah tokoh Punokawan yang dalam wayang Jawa memiliki peran yang lebih utama daripada wayang Babon atau wayang dengan tokoh asli India. Punokawan adalah karakter yang khas dalam wayang Indonesia. Mereka melambangkan sifat manusia. Karakternya mengindikasikan bermacam-macam peran seperti penasehat para kesatria, penghibur, kritisi sosial, badut, bahkan sumber kebenaran dan kebijakan. Dalam wayang Jawa, karakter Punokawan terdiri atas Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Di dalam wayang kulit, Semar adalah pembantu Pandawa, tetapi dia sangat dihormati oleh tuannya. Semar biasanya dimintai nasihat oleh Pandowo dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang dianggap gawat dan mendesak. Sebagai Punokawan yang tertua, Semar tidak punya keinginan memegang kekuasaan duniawi sebagaimana halnya kebanyakan manusia. Hal ini dikarenakan kekuasaan umumnya dapat mengubah watak, situasi, sekaligus dapat mencelakakan. Semar dapat mencapai tujuannya secara efektif dengan cara memberi contoh, sebagai metode pengajarannya tanpa bermaksud menguasai orang lain atau harta benda. Masyarakat Jawa percaya bahwa Semar adalah turunan dari satu dewa dalam mitos yang paling berkuasa. Sebagai tokoh wayang yang memiliki banyak keunggulan sifat pribadi, banyak masyarakat Jawa yang tertarik dengan dunia wayang, menjadikan Semar sebagai sosok ideal yang patut dijadikan panutan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kehadiran Semar dalam kehidupan nyata ini sering ditunggu-tunggu mengingat kondisi negara saat ini yang semakin kacau. Kesengsaraan dan penindasan oleh kaum kuat terhadap yang lemah semakin merajalela. Moral dan etika tidak lagi diindahkan. Para pemimpin yang hanya memikirkan kekayaan pribadi tanpa peduli dengan keadaan rakyatnya yang semakin tertindas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Dunia pewayangan melukiskan situasi tersebut sebagai penanda akan hadirnya tokoh Semar, seorang dewa yang turun dari langit untuk menyelamatkan manusia. Mitos dan asal-usul Semar. Tuti Sumukti mengatakan ada dua versi utama yang menceritakan asal-usul Semar. Pertama, langit dan bumi yang dikuasai oleh Sang Hyang Wenang mempunyai anak bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini mempunyai istri bernama Dewi Rekawati, putri kepiting raksasa yang bernama Rekatama. Pada suatu hari, Dewi Rekawati bertelur dan seketika itu telur itu terbang ke langit menuju ke hadapan Sang Hyang Wenang. Telur itu menetas sendiri, kemudian muncul tiga makhluk yang berasal dari kulit telur, putih telur dan kuning telur. Makhluk yang berasal dari kulit telur dinamai Teja Mantri. Dari putih telur adalah Ismoyo, yang dari kuning telur adalah Manikmoyo. Pada suatu hari mereka terlibat pertengkaran karena mempermasalahkan siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahnya kelak sebagai penguasa. Manikmoyo menyarankan agar diadakan pertandingan menelan gunung dan memuntahkannya kembali. Teja Mantri melakukannya lebih dulu, tetapi ia gagal. Kemudian Ismoyo, dia dapat menelannya, tetapi tidak berhasil memuntahkannya kembali. Kejadian ini menyebabkan terjadinya goro-goro atau bencana. Goro-goro ini menyebabkan Sang Hyang Wenang turun tangan dan mengambil keputusan bahwa pada waktunya Manikmoyo akan menjadi raja para dewa, penguasa kayangan, dan akan mempunyai keturunan yang menjadi penduduk bumi. Sementara Teja Mantri dan Ismoyo harus turun ke bumi untuk memelihara keturunan Manikmoyo. Keduanya boleh menghadap Sang Hyang Wenang jika Manikmoyo bertindak tidak adil. Sejak saat itu nama mereka diganti. Teja Mantri menjadi Togok,
Ismoyo dinamakan Semar dan Manikmoyo menjadi Batara Guru. Karena sebuah gunung pernah ditelannya, bentuk tubuh Semar menjadi besar, gemuk dan bundar. Versi kedua bahwa sebutir telur yang dipegang Sang Hyang Wenang menetas sendiri dan tampaklah langit, bumi dan cahaya atau teja, serta dua makhluk antropomorfis Manik dan Maya. Versi pertama dan kedua bila dibandingkan akan ada persamaan. Ismoyo dari versi pertama dan Maya dari versi kedua terjadi dari putih telur. Manikmoyo dan Manik merupakan transformasi dari kuning telur dan keduanya menjadi raja para dewa di surga. Dalam kedua versi tersebut, Manikmoyo dan Manik menjadi Batara Guru yang keturunannya tersebar di surga dan di bumi. Sedangkan Ismoyo dan Maya dinamakan Semar dan dijadikan pelindung bumi. Jelas di sini bahwa Semar adalah tokoh dominan di alam semesta dan sebagai pelindung bumi yang erat kaitannya dengan penduduk bumi. Penggambaran tokoh Semar. Menurut Herjaka, Semar dalam bahasa Jawa disebut tempel atau keteguhan jiwa. Rambut Semar berbentuk seperti kuncung bermakna akuning sang kuncung, yaitu sebagai kepribadian pelayan yang mengejawantah untuk melayani manusia. Dia tidak laki-laki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas mempunyai makna bahwa sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedangkan tangan kirinya ke belakang mengandung makna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol kemuliaan yang netral namun simpatik. Penggambaran bentuk fisik Semar tidak mudah ditebak. Wajahnya adalah wajah laki-laki, tapi badannya seperti perempuan dengan perut dan dada yang besar. Rambutnya putih dan memiliki kerutan di wajah yang menandakan dia telah lanjut usia. Tetapi potongan rambutnya kuncung seperti anak-anak. Bibirnya tersenyum tetapi matanya selalu mengeluarkan air mata. Semar menggunakan kain sarung kawung seperti yang digunakan para abdi. Penggambaran bentuk yang demikian menjadikan Semar sebagai sosok yang syarat misteri dan juga simbol kesempurnaan hidup. Tubuh Semar tersimpan karakter wanita, laki-laki, anak-anak, orang tua, ekspresi gembira dan sedih bercampur menjadi satu. Melihat genealogi semacam itu, Semar selalu hadir dalam setiap lakon wayang dan kehadirannya sangat dinanti para penggemarnya. Meskipun dia seorang abdi, rakyat jelata, buruk rupa, miskin, hitam legam, namun di balik wujud lahirnya tersebut tersimpan sifat-sifat mulia, yakni mengayomi, mampu menyelesaikan masalah, sabar dan bijaksana. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Masalah pemimpin dan kepemimpinan merupakan masalah sosial. Pemimpin tidak akan muncul tanpa adanya masyarakat. Pemimpin tidak dapat disebut pemimpin tanpa adanya kelompok individu sebagai bawahannya. Manusia merupakan topik sentral mengenai permasalahan dan tujuan ilmu-ilmu kepemimpinan, khususnya mengenai ketertiban, keselarasan, keteraturan dan ketentraman hidupnya. Fungsi seorang pemimpin untuk menjaga terlaksananya suatu peraturan yang berlaku sering terjadi meskipun telah dibuat suatu peraturan jika tanpa pengarahan dan petunjuk yang benar dari orang-orang yang lebih tahu. Pelaksanaan peraturan itu justru akan menimbulkan permasalahan yang baru. Seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya mewujudkan cita-cita kelompok, kemampuan untuk berkomunikasi dengan lingkungan, juga kemampuan menangkap dan menjabarkan kebudayaan yang melingkupi kehidupannya. Pemimpin merupakan figur multidimensi, di mana ia hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat sekaligus ketua kelompok. Ia selalu berkepentingan dengan keadaan dan kejadian dalam lingkungannya. Thomas Aquinas mengatakan,
bahwa seorang penguasa atau pemimpin negara mempunyai kewajiban terhadap rakyat yang dikuasainya. Tugas penguasa negara yang utama adalah mengusahakan kesejahteraan dan kebajikan hidup bersama. Untuk itu, penguasa negara dituntut untuk memungkinkan rakyat memenuhi kebutuhan materialnya, di antaranya kebutuhan sandang dan pangan. Alfred M. Silungli seperti yang dikutip oleh Carmono merumuskan pengertian kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin ialah seorang yang memiliki status kepemimpinan, suatu posisi penguasaan atau pengendalian yang membudaya di dalam kelompok masyarakat, menjadi simbol suatu gerakan yang memahami dengan benar akan dirinya sendiri secara internal dan eksternal, yang mempunyai peranan sebagai juru bicara kelompoknya, memiliki sedikit pengikut atau tidak mempunyai pengikut secara langsung, tetapi yang meletakkan jalan di kemudian hari akan dilalui atau diikuti orang lain. Konsep kepemimpinan ideal ala Semar. Yang pertama, manunggaling kaulo Gusti. Dalam ilmu politik, Semar dapat dijadikan sebuah pengejawentahan dari ungkapan Jawa tentang kekuasaan, yaitu manunggaling kaulo Gusti. Semar di antara Punokawan adalah guru, sesepuh dan pemimpin mereka. Dalam hubungannya dengan Arjuna, salah satu dari Pendawa, Semar juga abdi. Pelayan di sini dapat disamakan dengan pembantu, tetapi bantuan yang diberikan Semar lebih bersifat abstrak. Bantuan abstrak yang diberikan Semar adalah berupa ajaran. Arjuna dan Semar bersama-sama melambangkan atau satuan yang mempunyai satuan yang berupa manusia. Arjuna sebagai pribadi, sedangkan Semar sebagai pikiran dan kesadarannya. Tidak dapat dipisahkannya antara Arjuna dan para Punokawan, terutama Semar ini melambangkan konsep Jawa tentang manunggaling kaulo Gusti, bahwa seorang raja dengan mengikuti hukum harus pasrah atau menyerahkan diri pada ajaran tersebut. Dengan cara ini, raja dapat mengajar rakyatnya dengan memberi contoh menurut hukum yang berlaku. Selo Sumarjan yang dikutip oleh Tuti Sumukti menerjemahkan mengenai salah satu cerita dalam lakon wayang yang berjudul Wahyu Tejamaya. Meskipun raja memegang kekuasaan tertinggi atas rakyatnya, dia harus selalu ingat bahwa dia satu-satunya penghubung yang sangat terpengaruh di antara kerajaannya dan dunia gaib. Dia tidak dapat lepas dari salah satu dari mereka dan tidak bisa berselisih dengan mereka juga. Nama yang dipakai oleh Sultan Yogyakarta yang pertama mencerminkan kewajiban yang disadari karena kedudukannya yang penting itu. Sebagai pangeran, dia diberi gelar Mangku Bumi, yang artinya memangku dunia ini. Tetapi sebagai sultan atau raja, dia memakai gelar Hamengkubuwono, orang yang melindungi alam semesta. Nama ini memberi tanda kewajiban raja yang utama, yaitu menyatukan kerajaannya dengan alam semesta dengan perantaraan dirinya. Dengan tekanan pada kewajiban utama ini, pertimbangan terpenting kenegaraan ada pada tercapainya persatuan antara kaulo atau rakyat dan rajanya yang disebut manunggaling kaulo Gusti. Dalam aspek mistiknya, konsep ini bermakna persatuan antara alam gaib dan manusia, dan juga persatuan antara manusia dan penciptanya. Konsep persatuan yang harus dicapai dan merupakan kewajiban utama raja ini disertai dengan adanya nilai-nilai sosial yang diikuti para kaulo. Tujuan utama dalam hidup para kaulo adalah tercapainya persatuan tersebut. Pada tingkat perseorangan, seorang dapat bersatu dengan kekuatan alam gaib dengan menyerahkan diri atau pasrah pada ajaran seorang guru. Tetapi untuk pemerintahan atau kerajaan dan masyarakat seluruhnya, satu-satunya perantara adalah raja.
Seorang pemimpin sebesar bangsa Indonesia seharusnya dapat memadukan antara atas dan bawah, pemimpin dan yang dipimpin, yang diberi kekuasaan dan yang menjadi sasaran kekuasaan, kepentingan hukum negara dan kepentingan objek hukum. Hukum-hukum negara yang baik belum tentu berakibat baik jika yang dari atas itu tidak disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi rakyat, seperti dalam ajaran Manunggaling Kaulo Gusti. Semar menghormati rakyat jelata lebih dari menghormati para dewa pemimpin. Badan, karakter, dan kualitasnya adalah tingkat tinggi, tetapi perwujudannya sangat merakyat. Semar mudah menangis ketika melihat penderitaan manusia yang diabdinya. Itulah sebabnya wayang Semar matanya selalu berair. Semar lebih mampu menangisi orang lain daripada menangisi dirinya sendiri. Semar sudah tidak peduli dan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi hanya memikirkan penderitaan orang lain. Semar sebagai keturunan dewa seharusnya menguasai dunia atas dan menguasai segalanya. Tetapi ia memilih hanya menjadi abdi, tidak kaya dan tidak berkuasa. Cerminan seorang pemimpin yang baik melihat yang dipimpinnya tidak dari atas singgasana yang terpisah, tetapi melihat dari sudut pandang rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin sejati itu menurut filsafat Semar adalah bersifat paradoks. Seorang pemimpin adalah seorang majikan sekaligus pelayan, kaya tetapi tidak terikat dengan kekayaannya, tegas dalam keadilan untuk memutuskan mana yang benar dan yang salah. Ajaran tua tentang kekuasaan politik bersumber dari Hasta Brata dan dimitoskan dalam diri Semar. Yang kedua, pengaruh konsep kepemimpinan Semar dalam kehidupan masyarakat kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa. Figur Punokawan khususnya Semar dapat dijadikan sebagai figur pemimpin yang sejati dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pengertian Punokawan. Punokawan secara lahiriah adalah sebagai simbol atau suatu pola terstruktur dari pembantu pemimpin yang sangat ideal. Kata Punokawan menurut pedalangan berasal dari kata Pono, yang artinya cerdik, cermat dalam pengamatan, dan kata kawan adalah teman. Punokawan berarti teman atau pamong yang sangat cerdik, dapat dipercaya serta mempunyai pandangan yang luas dan pengamatan yang tajam serta cermat. Punokawan itu adalah abdi atau bukan pelayan. Abdi itu hendaknya memiliki watak bijaksana, dapat dipercaya, jujur, panjang nalar dan tenang serta berani menghadapi segala situasi dan perasaan, baik yang sederhana maupun yang rumit. Kehadiran Semar dalam kehidupan nyata ini sering ditunggu-tunggu mengingat kondisi negara saat ini yang semakin kacau. Kesengsaraan dan penindasan oleh kaum kuat terhadap yang lemah semakin merajalela. Moral dan etika tidak lagi diindahkan. Para pemimpin yang hanya memikirkan kekuasaan pribadi tanpa peduli dengan keadaan rakyatnya yang semakin tertindas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Sebagai simbol kearifan dalam dunia wayang, Semar adalah dewa yang menyamar sebagai orang kecil untuk mengembalikan perdamaian saat negara dalam keadaan gawat. Nampaknya hal ini menjadikan banyak masyarakat atau segelintir orang yang masih peduli dengan kelangsungan hidup negara ini mendambakan sosok Semar yang menjelma dalam kehidupan real saat ini, yang mampu menyelamatkan bangsa dari berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda bangsa Indonesia. Terlebih lagi dalam agama Islam yang diajarkan bahwa akan ada seorang Al-Mahdi yang diturunkan Tuhan sebagai sang pembebas. Kesimpulan, figur pewayangan yang selalu dijadikan panutan, Semar yang memiliki kelebihan-kelebihan tokoh Punakawan yang menjadi dewa penyelamat bagi kekacauan sebuah negara. Penjelmaan dari seorang betara yang mau menjadi abdi atau pembantu dari para raja dan kesatria.
Pertunjukan wayang kulit telah menjadi salah satu wahana terpenting untuk menyampaikan berita dan ajaran yang bersifat kebudayaan kepada masyarakat Jawa khususnya. Melalui cara ini mereka belajar membedakan nilai-nilai positif dan negatif. Dalam cerita wayang, sosok Semar mencerminkan tingkah laku yang terpuji dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang mencakup pertimbangan kebudayaan. Perbuatan Semar yang dalam pembahasan ini mengenai bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak menunjukkan adanya bimbingan berdasarkan konsep-konsep dan kepercayaan orang Jawa yang membawa ke arah dan tujuan yang rasional. Putusan Semar dapat diterima oleh semua pihak. Di zaman yang menurut Ronggo Warsito adalah zaman edan ini terasa relevan kini, ketika perilaku menyimpang menjadi jalan legal untuk memperoleh kekuasaan dan meraih kekayaan. Sementara banyak rakyat kecil yang merasa tertindas dengan keadaan yang semakin tidak menentu. Harga-harga barang kebutuhan menjadi mahal sementara perbaikan nasib yang dijanjikan para pemimpin tak kunjung terwujud. Dunia pewayangan melukiskan situasi tersebut sebagai penanda akan hadirnya Semar, seorang dewa yang bertugas sebagai penyelamat zaman. Semar memang ada dalam dunia mitologi, tapi yang penting bagaimana mitos itu menjadi kesadaran budaya dan politik sebagai referensi seluruh dinamika kehidupan sebuah bangsa. Meskipun negara ini seolah membutuhkan kehadiran seorang Semar yang bisa menyelamatkan negara dari keterpurukan yang berkepanjangan, akan tetapi para pemimpin dan rakyat tidak hanya berpangku tangan dan berdiam diri saja menanti kehadiran Semar dalam kehidupan nyata, tapi hendaknya berusaha memperbaiki diri dengan kembali kepada ajaran agama dan hukum serta norma yang berlaku di masyarakat dengan diawali pada diri pribadi masing-masing. Salah satu ajaran hidup dari kaki Semar yang pertama adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi. Masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan yang maha dengan nama Gusti Kang Murbeng Dumadi jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa. Dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan kejawen yang merupakan tatanan paugraning urip atau tatanan berdasarkan dengan budi pekerti yang luhur. Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep ketuhanan adalah berdasarkan sesuatu yang real atau kasunyatan yang kemudian direalisasikan dalam peri kehidupan sehari-hari dan aturan positif agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Mengenai Sang Murbeng Dumadi, kaki Semar mengatakan, Gusti Kang Murbeng Dumadi ing ngendi papan tetep siji, amergane tukule kepercayaan lan agama saka kahanan, jaman, bangsa lan budaya kang beda-beda. Kang Murbeng Dumadi iso mawujud apa wae ananging mewujudkan iku Dede Gusti Kang Murbeng Dumadi. Atau dengan kata lain, Tuhan Yang Maha Esa itu disembah, dijunjung oleh semua manusia tanpa terkecuali, oleh semua agama dan kepercayaan. Sejatinya Tuhan Yang Maha Esa itu satu dan tak ada yang lain. Yang membedakannya hanya cara penyembahan dan memujanya, di mana hal tersebut terjadi karena munculnya agama dan kebudayaan dari zaman, waktu atau bangsa yang berbeda-beda. Tiga hal yang mendasari masyarakat Jawa mengenai konsep ketuhanan yaitu: yang pertama, kita bisa hidup karena ada yang menghidupkan. Yang memberi hidup dan menghidupkan kita adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hendaknya dalam hidup ini kita berpegang pada rasa, yaitu dikenal dengan tepo seliro. Artinya bila kita merasa sakit dicubit, maka hendaklah jangan mencubit orang lain. Yang ketiga, dalam kehidupan ini jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Ojo seneng meksa. Seperti apa bila kita memiliki suatu pakaian yang sangat cocok dengan kita, belum tentu baju itu akan sangat cocok dengan orang lain.
Kaki Semar memberikan piulangnya mengenai konsep dasar penghayatan makhluk kepada holiknya, yaitu manusia harus mengetahui 7 sifat kang murbeng dumadi. Yang pertama, Tuhan itu satu, esa dan tak ada yang lain. Dalam bahasa Jawa disebut Gusti Kang Murbeng Dumadi. Yang kedua, Tuhan itu bisa mewujud apa saja, tetapi perwujudan itu bukanlah Tuhan. Ananging wujudan iku Dede Gusti, yang artinya yang mewujud itu adalah karya Allah. Yang ketiga itu, Tuhan ada di mana-mana. Dadi ojo salah panopo, mula nang endi papan uga ana Gusti. Maksudnya walau Tuhan ada di mana-mana, Tuhan satu juga. Nang awakmu uga ana Gusti. Maksudnya manusia itu di dalam lingkupan Tuhan secara jiwa dan raga. Tuhan ada dalam diri, tetapi manusia tak merasakan dengan panca indera, hanya dapat dirasakan dengan rasa bahwa Dia itu ada. Ananging ojo sepisan-pisan awakmu ngaku-ngaku Gusti. Maksudnya manusia harus sadar jiwa dan raga ini hanyalah karya Allah. Walaupun Dia ada di dalam manusia, tetapi jangan sekali-kali manusia mengaku Dia. Yang keempat, Tuhan itu langgeng. Tuhan itu abadi. Dari masa dahulu, sekarang, esok, dan sampai seterusnya, Tuhan Gusti Kang Murbeng Dumadi tetaplah Tuhan dan tak akan berubah. Yang kelima, Tuhan itu tidak tidur. Gusti Kang Murbeng Dumadi ora sare. Maksudnya Tuhan itu mengetahui segalanya dan semuanya. Tak ada satupun kata hilaf dan lalai. Yang ketujuh itu, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Penyayang. Maksudnya Tuhan itu Maha Adil, tak membeda-bedakan kepada makhluknya. Siapa yang berusaha, dia yang akan mendapatkan. Yang ketujuh, Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Apa yang diputuskan tak akan dapat ada yang menolaknya. Dengan menyadari hal tersebut, manusia diharapkan yang pertama menungso urip ngunduh woe pekertine dewe-dewe. Maksudnya manusia akan menerima apa yang dia tanam. Bila baik yang ditanam, maka yang baiklah akan ia terima. Yang kedua, manusia hidup pada saat ini adalah hasil atau proses dari hidup yang sebelumnya. Atau menungso urip tumimbal saka biyen, nek percaya marang tumimbal. Ada petuah yang mengatakan, apabila kamu hendak melihat hidupmu kelak, maka lihatlah hidupmu yang sekarang. Bila hendak melihat hidupmu yang lalu, maka lihatlah hidupmu sekarang. Yang ketiga, menungso urip nggawa apese dewe-dewe. Maksudnya agar kita menghilangkan sifat iri, dengki, tamak, sombong. Sebab saat mati tak ada sifat duniawi tersebut dibawa dan menguntungkan kita. Yang keempat, manusia akan mengerti rahasia Tuhan. Ati lan pikiran menungso ora bakal iso mengerteni kabeh rencananing Gusti Kang Murbeng Dumadi. Maka manusia hiduplah sak madya dan tak perlu ngegemongso. Ada petua mengatakan, hiduplah dengan usaha, tapi janganlah dengan harapan. Karena bila gagal, maka yang merasakan diri kita juga. Maka dalam hal ini Kaki Semar menganjurkan manusia memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan eling lan percaya, sumara lan sumeleh lan mituhu kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, sumarah, atau yang berarti berserah, pasrah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan sumara manusia diharapkan percaya dan yakin akan kasih sayang dan kekuasaan Gusti Kang Murbeng Dumadi, bahwa Dialah yang mengatur dan akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa apabila kita menghadapi gelombang kehidupan, maka Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kedua, sumeleh,
yang artinya patuh dan bersandar kepada Allah yang Maha Esa. Manusia sebagai hamba hanyalah berusaha dan keberhasilannya tergantung kuasa Tuhan yang Maha Esa. Maka dengan sumalah ini manusia diharapkan tak mudah putus asa dan teguh dalam usahanya. Yang ketiga, mituhu, artinya patuh, taat, dan disiplin. Yang pertama, tatanan paugraning urip. Petuah Kaki Semar mengenai tatanan paugraning urip bagi manusia dalam mengisi kehidupannya di alam fana ini. Yang pertama, eling lan bekti marang Gusti kang murbeng dumadi. Maksudnya manusia yang sadar akan dirinya akan selalu mengingat dan memuja Tuhan yang Maha Esa, di mana Allah yang Esa telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan berkarya di alam yang indah ini. Yang kedua, percaya lan bekti marang utusane Gusti. Maksudnya manusia sudah seharusnya menghormati dan mengikuti ajaran para utusan Allah sesuai dengan ajarannya masing-masing, di mana semua konsep para utusan Allah tersebut adalah menganjurkan kebaikan. Yang ketiga, setya marang Khalifatullah utawa penggede negoto. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal di sebuah wilayah, maka adalah wajar dan wajib untuk menghormati dan mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan pemimpinnya yang baik dan bijaksana. Yang keempat, bekti marang bumi Nusantara. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal dan hidup di bumi Nusantara ini wajib dan wajar untuk merawat dan memperlakukan bumi ini dengan baik, di mana bumi telah memberikan kemakmuran bagi penduduk yang mendiaminya. Yang kelima, bekti marang wong tuwa. Maksudnya manusia ini tidak dengan serta-merta ada di dunia ini, tetapi melalui perantara ibu dan bapaknya. Maka hormatilah, muliakanlah orang tua yang telah merawat kita. Yang keenam, bekti marang sedulur tua. Maksudnya adalah menghormati saudara-saudara yang lebih tua dan lebih mengerti daripada kita, baik dalam umur, pengetahuan maupun kemampuannya. Yang ketujuh, tresno marang kabeh kaula muda. Maksudnya menyayangi kaula yang lebih muda, memberikan bimbingan dan menularkan pengalaman dan pengetahuan kepada yang lebih muda, dengan harapan yang muda ini akan dapat menjadi generasi pengganti yang tangguh dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, tresno marang sepepadaning manungso. Maksudnya semua manusia itu sama, hanya yang membedakan warna kulit dan budaya saja. Maka hormatilah sesama manusia, di mana mereka memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia yang lainnya. Yang kesembilan, tresno marang sepapadaning urip. Maksudnya semua yang diciptakan Allah adalah makhluk yang ada karena kehendak Allah yang kuasa, memiliki fungsi masing-masing. Dengan menghormati semua ciptaan Allah, maka kita telah menghargai dan menghormati kepada penciptanya. Yang ke-10, hormat marang kabeh agomo. Maksudnya hormatilah semua agama atau aliran dan para penganutnya. Yang ke-11, percaya marang hukum alam. Maksudnya selain Allah menurunkan kehidupan, Allah juga menurunkan hukum alam dan menjadi hukum sebab akibat. Siapa yang menanam maka dia yang akan menuai. Yang ke-12, percaya marang kepribadian dewe tan owah kingsir. Maksudnya manusia ini rapuh dan hatinya berubah-ubah, maka hendaklah menyadarinya dan dapat menetapkan diri di hadapan Allah, agar selalu mendapat lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tatanan paugraning urip yang 12 di atas diringkas menjadi 3 konsep. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam semesta. Kesemua tatanan tersebut di atas adalah kaitannya dengan konsep
tatanan manembah. Yang pertama sangkan paraning dumadi, yaitu sangkaning dumadi dan paraning dumadi, di mana maksudnya adalah agar manusia mengetahui dari mana dia berasal dan mau kemana dia akan kembali. Yang kedua manunggaling kaulo lan Gusti, yaitu manunggaling kaulo dengan Gusti adalah dengan melakukan semua perintahnya, melakukan dan menuruti peraturan-peraturan yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga kasedan jati, yaitu di mana posisi kesadaran manusia sampai kepada tataran sangat menyadari dan telah melakukan atau menjalani kehidupan yang disebutkan di atas, sehingga semua telah menuruti kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan istilah hidup sekali dan mati pun sekali. Yang kedua tuntunan sikap terhadap paugeraning urip. Kaki Semar menuntunkan sikap terhadap paugeraning urip adalah dengan kata sesanti atau petuah. Ojo dumeh eling lan waspodo. Karena yang pertama ojo tumeh eling lan waspodo adalah bekal manusia menghadapi ujian dan perjuangan hidup, dan menjadi senjata ampuh untuk menjadi kesatria utama dalam menaklukkan dirinya sendiri dan mewujudkan rasa setya lan mituhu dumateng Gusti, serta untuk hamemayu hayuning bawono. Yang kedua ojo tumeh eling waspodo adalah sebagai penyeimbang, sehingga pada kondisi maupun situasi apapun manusia akan selamat rahayu, tidak mudah panik dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ojo tumeh eling lan waspodo sebagai sarana pencegahan terhadap kecerobohan dan kelalaian yang sering manusia lakukan, karena telah menyadari dan memahami serta mentaati semua kaidah agama, budi pekerti maupun aturan-aturan manusia lainnya. Ojo tumeh yang dimaksudnya jangan mentang-mentang adalah suatu peringatan agar manusia tidak larut dengan apa yang dimiliki atau dijalaninya, sehingga cenderung menjalani keputusan hidup yang negatif. Seperti yang pertama mentang-mentang kaya, maka kita menjadi sombong dan merasa semua dapat dibeli dengan uang. Yang kedua mentang-mentang miskin, maka kita menjadi putus asa dan mengakibatkan kita mengumpat sana-sini kepada yang kaya. Siapa yang mentang-mentang, maka suatu saat akan menjadi sebagaimana dalam peribahasa Jawa. Yang pertama, sopo sing tumeh bakal keweleh. Yang kedua, sopo sing adigang bakal kepelanggrang. Yang ketiga, sopo sing adigung bakal kecemplung. Yang keempat, sopo sing adiguno bakal ciloko. Yang kelima, sopo sing becik bakal ketitik. Yang keenam, sopo sing salah bakal seleh. Yang ketujuh, sopo sing temen bakal tinemu. Eling lan waspodo maksudnya ingat dan waspada. Ingat yang dijalani adalah ingat dalam kaitan manembah kepada Tuhan. Ingat akan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, selalu ingat akan kesalahan kita kepada Tuhan, pelanggaran yang kita lakukan dan meminta ampunan kepadanya. Dengan demikian akan lahirlah budi pekerti yang luhur, sehingga eling ini akan melahirkan kepedulian kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Waspodo adalah bentuk kehati-hatian manusia dalam menjalankan hidup. Teliti dan mengakibatkan kita menjadi woro dalam memilih dalam keputusan kita sehari-hari. Berhati-hati dalam semua sikap dan tingkah laku. Mana yang merupakan perintah dan mana yang merupakan larangan akan menjadi terang dan jelas bagi kita, sehingga kita akan selamat dalam perjalanan hidup ini. Ojo dumeh eling lan waspodo merupakan satu kesatuan yang dipahami secara utuh, sehingga manusia diharapkan menjadi pasrah dan yakin kepada kekuasaan Tuhan serta menjadi bijaksana, sederhana dan hati-hati. Manusia menjadi bisa merasa, bukan merasa bisa.
Dengan ojo tumeh eling lan waspada, maka dalam bahasa Jawa disebutkan yang pertama ono luweh-luweh saka ono, yang kedua kang kebak luweh dening kebak, yang ketiga kang suwung luweh dening suwung, yang keempat kang pinter luweh dening pinter, yang kelima kang sugih luweh dening sugih. Kita sebagai manusia bisa menerima lakuning hidup dari Semar, yaitu Hong wilaheng jati awiguna mastuhu bawono langgeng untuk para pengikut kaki Semar. Yang pertama, jika orang bikin kita susah, anggaplah itu adalah tumpukan rezeki. Yang kedua, mulai hari ini belajarlah setiap hari menyenangkan orang lain. Yang ketiga, jika kamu merasa pahit dalam hidupmu dengan suatu tujuan, itulah bahagia. Yang keempat, lari dan berlarilah dengan cepat untuk mengejar hari esok. Yang kelima, setiap hari kamu sudah harus merasa puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. Yang keenam, setiap kali kalau ada orang memberi kamu 1, kamu harus mengembalikannya 10 kali lipat. Yang ketujuh, nilailah kebaikan orang lain terhadap kamu, tetapi hapuskanlah semua jasa yang pernah kamu berikan kepada orang lain. Yang kedelapan, dalam keadaan benar kamu difitnah, dipersalahkan, dihukum, maka kamu akan mendapatkan pahala. Yang kesembilan, dalam keadaan salah kamu dipuji dan dibenarkan, itu merupakan hukuman. Yang ke-10, orang yang benar kita bela, tetapi yang salah kita beri nasihat. Yang ke-11, jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan dipersalahkan, tetapi kamu menerimanya, maka akan datang rezeki kepadamu yang berlimpah-limpah. Yang ke-12, jangan selalu melihat atau mengecam kesalahan orang lain, tetapi selalu melihat diri sendiri, itulah yang dinamakan kebenaran. Yang ke-13, orang yang baik diajak bergaul, tetapi orang yang jahat dikasihani. Yang ke-14, kalau wajahmu senyum, hati pasti senang, pasti kamu akan aku terima. Yang ke-15, 2 orang saling mengakui kesalahan masing-masing, maka 2 orang itu akan bersahabat sepanjang masa. Yang ke-16, saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus hubungan. Yang ke-17, kalau kamu rela dan tulus menolong orang lain yang dalam keadaan susah, maka jangan sampai diketahui bahwa kamu sebagai penolongnya. Yang ke-18, jangan membicarakan sedikit pun kejelekan orang di belakangnya, sebab kamu akan dinilai jelek oleh si pendengar. Yang ke-19, kalau kamu mengetahui orang itu berbuat salah, maka tegurlah langsung dengan kata-kata yang lemah lembut hingga orang itu menjadi lebih insyaf. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.